Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Dia dengan mata pelajaran Matematika Bisa. Oke, gimana kabarnya teman-teman semuanya hari ini? Insya Allah sehat ya, dan baik dengan segala tugas-tugas yang diberikan. Semoga tetap dengan keadaan sehat. Oke, hari ini sebelum kita mulai, kita awali dengan baca basmalah bersama-sama ya, dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman semuanya, kelas 4 alif ba dan ta, insyaallah Ustazah akan menjelaskan tentang namanya KPK. Apa itu KPK? KPK singkatan dari kelipatan persekutuan kecil ya. Kelipatan persekutuan kecil. Oke, KPK itu apa sih? Nah, kelipatan persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya paling kecil. Nih, paling kecil di antara persekutuan yang lain. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang kelipatan persekutuan, nanti yang kelipatan persekutuannya paling kecil itu yang disebut KPK. Kenapa usah kita belajar tentang KPK sih? Nah, nih dalam kehidupan sehari-hari kita pernah biasanya melihat ada sebuah lampu kedap-kedip nih, lampu merah, kuning, hijau. Nah, lampu merah ternyata dia menyala setiap 3 menit sekali. Lampu hijau dia menyala tiap 6 menit sekali. Nah, ada kalanya merah sama hijau itu dia bersama-sama. Nah, itu bisa kita cari dengan cara KPK. Nah, kenapa kita belajar itu tadi? Seperti itu. Baik teman-teman, ada beberapa cara dalam mencari KPK. Yang pertama dengan menggunakan kelipatan persekutuan. Ya, kelipatan persekutuan. Yang kedua dengan menggunakan pohon faktor yang kemarin kita sudah belajar. Bilangan prima ya, dengan faktor prima, dengan pohon faktor. Yang ketiga dengan cara petak sawah atau sengkedan, sama seperti pohon faktor dengan faktorisasi prima juga. Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama dulu gitu, kita menggunakan kelipatan persekutuan. Nah, contoh nih ya. Tentukan KPK dari pasangan bilangan 6 dan 8. Langkah pertama, kalau kita menggunakan kelipatan persekutuan, yaitu dengan mencari kelipatannya dulu. Nah, 6 dan 8. Berarti yang pertama kita cari kelipatan 6 dulu. 6 kali 1, 6 kali 2, 6 kali 3, 6 kali 4, dan seterusnya nih kelipatan 6 ya. Nah, yang kedua kelipatan 8. 8, 16, 24, 6, 8 kali 1, 8 kali 2, 8 kali 3, 8 kali 4, 8 kali 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya nih sampai 80. Kemudian kita cari kelipatan persekutuannya. Oke ya. Nih 18 berarti di sini. 8, 16, 24. Ada 24 di sini ya. Terus 32, 40, 60, 42 enggak ada. 48. Betul enggak? Ketemu lagi ada di ini 72. Sekarang kelipatan persekutuannya ada berapa? 24, 48 dan 72. Nah, KPK-nya adalah kelipatan persekutuan kecil. Yang paling kecil mana? Yang paling awal Ustazah, iya ini berarti 24. Ketemu dia 24. Ini kelipatan persekutuan kecil. Oke, paham ya? Dengan menggunakan kelipatan persekutuan. Oke, kita lanjut dengan menggunakan pohon faktor dan sengkedan. Baik teman-teman, yang tadi kita sudah mencari KPK dengan menggunakan kelipatan persekutuan. Sekarang kita menggunakan pohon faktor. Ya, pohon faktor. Dicari faktor primanya. Yang pertama adalah kita mencari pohon faktor dari 28. 28. Nah, ini namanya pohon. Dibagi ya. Dibagi dengan yang kiri adalah bilangan prima yang paling kecil adalah angka 2. Nah, teman-teman ingat selalu dibagi dengan 2 dulu.
Kalau tidak bisa dibagi 2, teman-teman bisa dibagi 3, terus bagi 5, bagi 7 ya, sesuai dengan bilangan prima selanjutnya. 28 dibagi 2 hasilnya 14. Oke, ini udah prima. Dibagi dengan 2 lagi, hasilnya berapa? Dapat 7. Nah, 7 ini sudah bilangan prima. Berarti sudah selesai ini faktor primanya. 28 faktor primanya 2 dikali 2 dikali 7 ya, atau 2 pangkat 2 dikali 7. Yang kedua sekarang 42 dibagi 2. Bisa nggak dibagi 2? Bisa, hasilnya dapat 21. Oke, 21 dibagi 2. Dibagi 2 hasilnya koma, berarti bukan. Sekarang lanjut ke bilangan prima berikutnya. Dibagi 3. Ada dapat? Iya, perkalian 7. 7 kali 3 21. Ini sudah bilangan prima. Jadi 42 itu 2 kali 3 dikali 7. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan KPK-nya? Nih, kalau KPK kita cari pangkat yang terbesar atau bilangan prima yang sama tapi terbanyak. Contoh nih ya, 2 kali 2, dianya ada 2 kan? Atau kita tulis dengan 2 pangkat 2. Di sini ada 2 pangkat 1, cuma 1. Nah, yang kita ambil berarti yang 2 pangkat 2, yang paling besar. 3. Kita masukkan 3. Terus 7, salah satunya kita masuk. Nah, caranya yang sama kita ambil pangkat yang terbesar. Ini 2, sama kan? Kebanyakan ini kita ambil yang ini. 3, di sini nggak ada, 3 aja masukin. Terus ini 7, satu-satu kita masukin satu salah satunya. Baru kita hitung. 2 pangkat 2, 2 kali 2. 2 pangkat 2 itu 2 dikali 2 ya. 4. Dikali 3 dikali 7. 12 dikali 7 berapa? 12 dikali 7. 14, 7 kali 1. Nah, hasilnya 84. Nih ya, ini dengan cara pohon faktor atau faktorisasi prima. Kita ambil pangkatnya yang terbesar jika bilangannya sama. Terus kita masukkan semua bilangannya yang sama, kita ambil salah satu, yang tidak ada kita masukkan. Oke, insya Allah paham ya. Kita yang kedua, lanjut ke teknik sengkedan. Sengkedan atau petak sawah. 28, di sini 42. Nih, dibagi dengan faktor bilangan prima juga, bilangan prima paling kecil, yaitu dengan angka 2. 2 ini dibagi 2, 14. Ini dibagi 2 berapa? 21. Kita bagi 2 lagi. Hasilnya 7. Ini bisa nggak? Nggak bisa, kita turunkan ke bawah kalau belum bisa dibagi. Oke, selanjutnya kita bagi dengan angka 3. Faktor prima yang selanjutnya 3. 7 dibagi 3 nggak bisa Ustazah, berarti kita turunkan saja. 21 dibagi 3 hasilnya 7. Nah, sekarang kita bagi semuanya menjadi berapa ini? Bagi faktor prima berikutnya 7. 7 dibagi 7 1, 7 dibagi 7 1. Berarti semuanya kalau sudah 1, ini sudah selesai. Semua angka primanya kita masukkan. Nah, KPK kalau pakai ini, kita ambil yang paling kiri semuanya, kita kalikan ya. 2 dikali 2 dikali 3 dikali 7. Hasilnya sama, 84. Oke, insya Allah semuanya paham ya teman-teman semuanya. Atau kita ulangi 15 dan 20 menggunakan pohon faktor. Kita tulis 15 dulu. Dibagi 2, bisa nggak?
Nggak bisa, dia nggak ada perkaliannya 2. Terus selanjutnya bilangan prima kedua 3, hasilnya 5. Ini dibagi lagi bisa nggak? Udah nggak bisa, udah prima semua nih. Sudah. Berarti 15 itu faktorisasinya 3 dikali 5. Selanjutnya yang 20. Nah, kita bagi 2. Bilangan prima pertama hasilnya 10. Nih dibagi 2 lagi, hasilnya 5. Oke, sudah prima semuanya. 20 kita tulis di bawah ya. 2 dikali 2 dikali 5. Lihat ada angka yang sama tidak? Ya, ini 5, ini 5. Berarti kita ambil salah satu. Nah, KPK dua-duanya ini kita masukkan. 2 kali 2 dikali 3 nih dikali 5, 5-nya 1. Yang sama kita ambil salah satu. Jika pangkatnya lebih besar, kita ambil yang pangkat lebih besar. Kita hitung. 2 kali 2 4. 4 kali 3 12. 12 dikali 5 60. Hasilnya 60. Ini menggunakan pohon faktor. Kita baik teman-teman, tadi kita sudah menggunakan faktor prima atau pohon faktor ya. Coba kita pakai dengan teknik sekedan. Hasilnya sama nggak? Baik, kita bagi dengan angka prima yang paling kecil 2. 15 dibagi 2 nggak bisa Ustazah, nggak apa-apa, kita turunkan 15. Oke. Nah, sekarang 20 dibagi 2 hasilnya 10. Berikutnya dibagi dengan berapa kira-kira ya? Ini bisa dibagi 2 ya, kasih 2 lagi nih. Ini bisa nggak? Nggak bisa, masuk ke 15. Ini hasilnya 5. Selanjutnya nih dibagi 3, tapi ini nggak bisa. Berarti di sini kita bagi dengan 5. Ini dapatnya 3, 5 bagi 5 1. Udah ada 1 nih, berarti udah bentar lagi selesai. Berarti ini dibagi 3, hasilnya 1, ini 1. Oke, kalau sudah 1 semuanya berarti sudah selesai. Nah, sekarang kalau menggunakan sengkedan, KPK-nya tinggal kalikan semua faktor yang ada sebelah kiri. 2 dikali 2 dikali 5 dikali 3. 2 kali 2 4. 4 kali 5 berapa? 40. 4 kali 5 20. 20 dikali 3 60. Ore, sama ya teman-teman ya. 60. Nah, itu ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk mencari KPK. Baik teman-teman, insya Allah nanti latihannya akan ada di belakang. Kita akan mencoba satu-satu lagi. Satu-satu menggunakan kelipatan persekutuan, menggunakan pohon faktor, dan menggunakan sengkedan. Semoga dengan cara satu-satu itu teman-teman bisa mengambil yang paling mudah buat teman-teman semuanya ya. Yang paling mudah yang bisa difahami, yang mana boleh dipakai seperti itu. Kecuali kalau ada perintahnya. Soalnya dengan menggunakan faktorisasi prima berarti kalian harus menggunakan pohon faktor. Ya. Kalau langsung tidak ada perintahnya, tentukan KPK dari ini dan ini. Nah, kalian boleh mencari dengan menggunakan yang paling mudah caranya. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan. Insya Allah teman-teman semoga bisa dipahami. Akhiri ya dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirobbilalamin, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu dengan pertemuan matematika berikutnya. Matematika bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.